Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok Jenderal Sudirman yang beranggotakan Bapak Udin Rapiudin, Andika, Ibu Nurkhalis Nur Arifah, dan juga saya sendiri Nur Aini mempresentasikan atau mereview buku Sri Kandi Aisyah. Buku Sri Kandi Aisyah adalah sebuah buku yang mengisahkan tentang tokoh-tokoh Aisyah yang memiliki jiwa besar. Penulis dari buku ini adalah Mu'arif dan Hajar Nur Setiawati. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah. Buku ini merupakan buku yang dikategorikan sebagai buku biografi yang telah dicetak 2 kali, yaitu pada yang terakhir adalah pada tahun 2014. Mu'arif adalah seorang jurnalis yang dilahirkan di Kebumen pada tanggal 15 September 1977. Artikelnya sudah banyak mengisi media-media massa, website, dan jurnal ilmiah seperti Bernas Jogja, Kedaulatan Rakyat, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam. Salah satu karyanya yang telah dipublikasikan adalah Benteng Muhammadiyah tahun 2010. Sedangkan Hajar Nur Setiawati lahir di Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 1982. Ia adalah seorang mahasiswa S2 Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Sastra jurusan Ilmu Sejarah. Adapun tujuan ditulisnya buku ini adalah sebagai usaha untuk membuka kembali memori kolektif para aktivis Aisyah yang hampir merupakan sejarah gerakannya sendiri dan sebagai harapan untuk dapat memantik api pembaruan yang pernah berkobar di Aisyah hampir 1 abad silam. Adapun Aisyah adalah sebuah gerakan Islam yang merupakan hasil perenungan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan istrinya Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, yang pada waktu itu melihat kondisi perempuan pada masa itu menjadi kaum yang terbelakang. Dan Aisyah ini berdiri pada tahun 1917 dan berkiprah dalam memajukan perempuan dan kehidupan bangsa Indonesia. Adapun tokoh-tokohnya adalah Nyai Ahmad Dahlan, Siti Baria, Siti Munjiah, Siti Aisyah, Siti Badilah, Siti Umniah, dan Siti Hayinah. Berikut adalah beberapa sedikit tentang biografi atau isi buku dari buku Sri Kandi Aisyah. Tokoh yang pertama adalah Siti Walidah atau kita kenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Siti Walidah adalah kader pembina atau sang pembina kader-kader Aisyah yang berawal dari pengajian-pengajian perempuan yang terhimpun dalam suatu perkumpulan yang disebut Sapa Tresna yang didirikan pada tahun 1914. Nyai Dahlan membantu kursus membaca Al-Quran dan mengumpulkan kaum perempuan, baik tua maupun muda, untuk mendapatkan pelajaran agama di bawah asuhan Kiai Haji Dahlan. Nyai Dahlan tidak mencukupkan dirinya hanya sebagai pendamping hidup yang menyokong kehidupan Kiai Dahlan dari balik layar, akan tetapi juga sebagai kawan seperjuangan yang turut merintis pengajian bagi kaum perempuan seperti Sapa Tresna, Wal Asri, dan Maghribi School yang nantinya akan menjadi embrio pengajian-pengajian Aisyah. Adapun tokoh yang kedua yang digambarkan dalam buku ini adalah Siti Bariah. Siti Bariah merupakan kader Sapa Tresna lulusan Netral Message School adalah yang merupakan ketua pertama HUB Destur Muhammadiyah bagian Aisyah periode 1917-1920. Beliau dipercaya dan ditunjuk sebagai ketua pertama Muhammadiyah karena dianggap lebih menguasai ilmu pengetahuan dan kecakapan dalam hal kepemimpinan modern. Kapasitas intelektualnya tidak hanya dibutuhkan oleh Aisyah, tapi juga di Muhammadiyah. Tokoh berikutnya adalah Siti Munjiah. Beliau adalah seorang kader santri perempuan lulusan sekolah agama Diniyah Ibtidaiyah yang berhasil mewakili Aisyah dalam Kongres Perempuan Indonesia
pertama yang diadakan pada tahun 1928, dan juga selama beberapa periode beliau menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah sebagai bagian Aisyah. Siti Munjiah belajar agama Islam lewat kursus dan pengajian yang digelar oleh Kiai Dahlan beserta Nyai Dahlan yang menjadi cikal bakal sekolah Muhammadiyah. Siti Munjiah dikatakan sebagai kader santri yang paling militan di Aisyah. Kenapa? Karena karakternya yang bersemangat dalam pergerakan dakwah. Itu bisa dilihat dari pidato yang disampaikannya ketika mengawali sebuah gerakan baru, bahwasanya kaum perempuan itu memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki dalam memajukan agama Islam. Tokoh berikutnya adalah Aisyah. Aisyah adalah salah satu putri Kiai Haji Dahlan dan juga kader Muhammadiyah bagian Aisyah yang telah mengharumkan nama Aisyah dengan berbagai amal dan gerakannya berkat didikan langsung dari ayah dan ibunya. Siti Aisyah tercatat sebagai salah satu redaktur pertama Suara Aisyah ketika Muhammadiyah bagian Aisyah merintis penerbitan surat kabar perempuan pertama di Yogyakarta. Kongres Muhammadiyah ke-20 tahun 1931 menjadi momentum paling penting dalam perjalanan karir Siti Aisyah di Muhammadiyah karena mengantarkan pertama kali beliau terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah bagian Aisyah pasca kepemimpinan sang ibu, yaitu Nyai Dahlan. Tokoh berikutnya adalah Siti Badilah. Siti Badilah adalah salah satu kader Aisyah dan juga salah satu dari 6 murid Kiai Dahlan yang dipersiapkan sebagai kader pemimpin perempuan Islam yang juga pernah mengenyam pendidikan di sekolah netral dan Mulo. Dalam pembentukan struktur Muhammadiyah bagian Aisyah, Siti Badilah tercatat sebagai sekretaris meskipun tidak termasuk dalam struktur kepanitiaan Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Siti Badilah bersama utusan HB Aisyah ikut sebagai undangan atau anggota kongres dan turut menyukseskan kongres yang dinilai sukses oleh pemerintahan kolonial pada waktu itu. Siti Badilah tercatat pernah berkali-kali menjadi ketua Aisyah yang dimulai pada periode 1941 hingga 1943. Adapun Sri Kandi yang biografinya tercatat dalam buku ini adalah Siti Hayyinah. Beliau adalah aktivis Sapatresna yang juga mendapat didikan langsung dari Kiai Dahlan bersama Nyai Dahlan. Bersama Siti Munjiah berhasil duduk dalam kepanitiaan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Dalam usianya yang pada berusia 19 tahun, beliau sudah mendapatkan kepercayaan sebagai sekretaris Hobdestur Muhammadiyah bagian Aisyah karena kecakapan serta keterampilannya dalam tulis-menulis dan juga beberapa pengetahuan yang luas serta ditopang dengan kemampuan dalam berpidato, sehingga beliau mendapatkan percayaan untuk mewakili Aisyah dalam kegiatan-kegiatan di luar Muhammadiyah. Dalam menyokong kepentingan belajar kaum perempuan, Siti Hayyinah mengusulkan kepada Kongres supaya mendirikan perpustakaan bagi perempuan, mengadakan badan yang mengusahakan terbitnya surat kabar atau majalah bagi kaum ibu, dan penerbitan kitab. Selain pernah berperan sebagai ketua Aisyah, Siti Hayyinah juga aktif di Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, Gabungan Wanita Islam Indonesia, dan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Yang terakhir adalah Siti Umniyah. Siti Umniyah merupakan putri dari Hof Penghulu, Kiai Haji Sangidu, yang berhasil memajukan siswa Proyo Wanito dan merintis sekolah taman kanak-kanak. SPW adalah kumpulan remaja putri oleh anak-anak perempuan di Kauman yang dibangun pada tahun 1919 dengan kegiatan-kegiatan seperti berpidato, mengaji, berkumpul berjamaah, sembahyang subuh, serta beberapa kegiatan lain yang pertama kali dipimpin oleh Siti Wasilah. Hasil proses kaderisasi Kiai Haji Dahlan pada diri Siti Umniyah dapat dilihat dari kiprahnya di Siswa Praja Wanita bersama Ibu Wasilah, Zuhriyah, Sa'dah, Jalalah, dan beberapa teman lainnya membangun dan menggerakkan
siswa praja wanita, cikal bakal Nasyiatul Aisyah. Dan pada tahun 1924, Siti Umniah bersama teman-temannya mendirikan Taman Kanak-kanak yang merupakan embrio TK Aisyah Bustanul Atfal. Adapun tokoh-tokoh yang telah digambarkan dalam buku ini merupakan tokoh-tokoh Aisyah, generasi pertama yang pernah mengenyam langsung pendidikan dari sang pencerah, yaitu Kiai Dahlan, dan sang pembina, Nyai Dahlan. Gagasan dan kiprah mereka di pentas pergerakan perempuan Indonesia, khususnya mewakili kelompok perempuan Islam, pantas mendapatkan penghargaan. Mereka semua telah tercatat dalam sejarah nasional sebagai Serikandi-Serikandi Aisyah lewat Perserikatan Muhammadiyah. Adalah sangat penting buku ini untuk dibaca oleh kader-kader Muhammadiyah, khususnya kader-kader perempuan atau Aisyah. Hal ini adalah untuk memantik dan mengobarkan semangat perjuangan para Serikandi-Serikandi Aisyah yang terdahulu, sehingga melahirkan Serikandi-Serikandi Aisyah masa depan yang memiliki kontribusi besar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, sebagaimana Nyai Dahlan lakukan dalam proses kemerdekaan Indonesia pada waktu dulu. Dan hal ini juga untuk menjadikan masa depan lebih baik dari masa lalu yang telah dituliskan dengan tinta emas. Demikianlah review buku ini kami lakukan. Buku Serikandi-Serikandi Aisyah ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.